Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu lagi ya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri daripada main jet dan pilot jet yang kebesaran atau kekecilan ya. Perlu diketahui bahwasanya pada saat setting karburator, kondisi dari karburatornya itu harus normal ya. Kemudian mesinnya juga harus normal supaya nanti pada saat setting menjadi jauh lebih mudah guys. Karena kalau misalnya karburatornya katakanlah kurang bagus, kemudian mesinnya pun kurang normal, maka kalian akan menemukan kesulitan saat setting karbu ya. Jadi intinya semakin normal mesinnya dan karburatornya oke, maka sebenarnya setting karburator itu akan jauh lebih mudah guys. Oke, kita akan bicara dulu mengenai pilot jet ya. Berikut ini sudah saya contohkan ya. Kita lihat dulu coretannya ya. Nah, di sini sudah ada tulisan tangan ya. Ini tulisan tangan saya tadi supaya lebih mudah memahaminya. Jadi ciri-ciri main jet dan pilot jet kebesaran dan kekecilan itu kita mulai dari pilot jet. Ya, kita bahas yang normal dulu guys. Di kondisi normal biasanya pada saat langsam dia oke ya. Di semua kondisi baik dingin atau panas ya. Tidak mati-mati seperti itu, dan langsamnya pun stabil, biasanya tidak tidak menggantung ya. Karena saat diturunkan gas misalnya ditutup, itu langsamnya langsung normal. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah mudah hidup saat dingin atau panas. Jadi tidak perlu langsung digas, cukup di start dia bisa langsung hidup guys. Itu dalam kondisi normal ya. Bisa dicontohkan di motor-motor yang memakai karburator orsinil biasanya. Saat menghidupkan itu mudah sekali, jadi tidak perlu dicuk. Kadang-kadang kalau kondisi dingin memang harus dicuk ya, tetapi pada saat kondisi normal dia mudah hidup ya. Saat dingin atau panas, jadi langsung stabil gitu di putaran langsam. Selanjutnya kondisi karburator atau pilot jet yang normal itu bisa dilihat dari AFR yang ideal ya. AFR yang ideal itu antara 11 sampai 12 banding 1. Ini hanya akan bisa kita lihat apabila kita menggunakan AFR meter ya saat setting. Makanya AFR itu sangat penting supaya peeling kita itu bisa terukur guys. Jadi peeling itu harus terukur supaya sesuai. Jadi jangan hanya mengandalkan peeling, itu akan menyulitkan. Kalau tidak ada alat ukur, ya memang kita harus sering-sering setting atau sering melakukan setting, jadi peeling kita akan terasa sendiri guys. Tapi kalau ada alat ini sangat memudahkan ya, kita nanti bisa melihat langsung AFR-nya itu antara di 11 sampai 12 itu dalam kondisi langsam ya. Untuk motor karburator nih. Kalau untuk injeksi beda lagi. Kalau yang poin 4 ini adalah bisa kita lihat ciri-cirinya itu dari warna busi. Warna busi ini biasanya cenderung ke merah bata, agak putih merah bata ya, tidak putih seperti kertas tetapi lebih ke putih merah bata ya. Kalau mau lebih baik lagi biasanya benar-benar merah bata guys. Tetapi kalau misalnya putih agak kemerah-merahan itu sudah oke. Kemudian poin yang kelima, kita bisa lihat dari setelan angin ya, khusus di karburator PE misalnya, setelan anginnya itu tidak lebih dari 3 putaran balik biasanya. Pada saat kita tutup dan dibuka itu biasanya tidak lebih dari 3 putaran ya. Ini menandakan pilot jetnya pas. Nah, kalau misalnya lebih dari itu atau kurang dari itu, ya kita akan melihat nanti kekecilan atau kebesaran. Nah, mungkin itu 5 poin yang bisa kita simpulkan dari kondisi normal ya. Ini merupakan ciri-ciri yang bisa kita lihat apabila motornya ini kondisi normal. Ya, selanjutnya akan kita lihat apabila pilot jetnya itu kebesaran. Ya. Ciri yang pertama, biasanya dia saat mesinnya sudah panas, dia mudah mati, guys. Kemudian poin yang kedua, saat dingin dia mudah hidup, tetapi beberapa saat kemudian dia mati gitu ya. Pada saat benar-benar dingin bisa hidup, kemudian setelah mesinnya agak panas, kemudian langsamnya nggak normal atau mati-mati gitu ya. Poin yang ketiga,
businya hitam. Biasanya warna businya itu hitam. Bisa dicek di warna busi. Kemudian poin keempat, setelan anginnya itu minta lebih terbuka dari kondisi normal ya. Kalau misalnya kondisi normal katakanlah 2 putaran, tetapi apabila kebesaran itu dia mintanya lebih terbuka lagi guys. Ya, seperti itu kira-kira. Kemudian apabila kita cek AFR-nya, biasanya AFR-nya itu ada di kisaran di bawah 11 ya, antara 10 atau mungkin kalau terlalu besar bisa di bawah 10 juga ya, pokoknya di bawah 11 ya. Ini menandakan AFR-nya itu terlalu basah guys. Kemudian kita akan lihat kondisi apabila pilot jet itu kekecilan. Nih poin pertama, nggak bisa langsam saat dingin. Jadi pada saat dingin dia butuh cuk, harus setiap kondisi harus dicuk ya. Ini menandakan bahwa pilot jetnya itu terlalu kecil. Kemudian poin kedua, ini sama, susah hidup saat dingin. Artinya dia agak langsam saat dingin dan artinya susah hidup juga, seperti itu, mati-mati ya. Kemudian AFR-nya itu kering di atas 12/1 biasanya. Kalau untuk karburator ini ya, dia akan kering seperti itu. Kalau kita cek di AFR, biasanya AFR-nya itu ada di atas 12. Nah, kemudian warna businya putih ya, putih warna businya, putih seperti kertas gini ya. Ini menandakan bahwasanya kekeringan karena pilot jetnya kekecilan. Kemudian poin kelima, setelan anginnya itu minta lebih nutup guys. Jadi kalau kondisi normal misalnya 3 putaran nih udah oke. Kemudian pada saat kekecilan dia mintanya lebih sedikit, misalnya setengah putaran atau 1 putaran putaran balik ya, seperti itu. Tetapi kondisi idealnya biasanya di motor-motor pabrikan itu kondisi putaran balik langsam setelan anginnya itu ada di kisaran 1/4 gitu ya, dan 1/5 atau kadang 2 putaran. Kalau misalnya kita menemukan gejala kekecilan, misalnya putarannya itu di atas di bawah 1 putaran maksudnya, ini bisa dicirikan atau diartikan bahwasanya pilot jetnya itu kekecilan. Seperti itu guys. Kemudian satu lagi poin 6 di sini harusnya ada, tadi saya lupa menuliskan. Apabila pilot jetnya kekecilan, nah biasanya timbul ledakan di knalpot guys. Pada saat deselerasi ya. Kita tuliskan dulu di sini deselerasi nembak ya. Itu ciri yang sangat mudah dirasakan ya pada saat kita menyeting pilot jet. Apabila timbul ledakan, biasanya itu disebabkan oleh pilot jet yang terlalu kecil. Nah, kemudian solusinya adalah kita harus setting atau ganti pilot jet yang sesuai. Ya, berpatokan pada pilot jet yang terpakai saat setting ya. Misalnya saat setting kita pakai ukuran 38 kalau kita setting KUPE ya. Nah, kita lihat kondisinya seperti apa, apakah normal atau kebesaran atau kekecilan. Bisa disimpulkan nanti kita harus naik atau turun ya ukurannya itu. Berpatokan pada saat yang terpakai saat itu guys, biar mudah ya. Jadi nanti harus disiapkan spuyernya. Nah, kalau pakai karbu BRT kalian bisa dapat spuyer kit. Jadi lebih mudah saat setting, jadi tidak usah beli lagi ya. Jadi sudah disiapkan kalau BRT itu spuyer kitnya. Nah, itulah ciri-ciri pilot jet yang kebesaran atau kekecilan ya. Terlepas dari masalah yang normal ini, kita nanti akan bisa menyimpulkan apakah pilot jet kita itu kebesaran atau memang kekecilan guys. Itu tadi ciri-cirinya sudah saya tuliskan ya beberapa, dan ini yang paling sering ditemui di kasus-kasus saat setting pilot jet ya. Kondisinya seperti ini. Untuk main jetnya kita teruskan di video selanjutnya atau part 2 ya guys, karena ini sudah kepanjangan. Terima kasih.